Tapi merasa take off-nya itu ketika bisnis apa? Ya bisnis digital itu Pak. Digital itu apa? Ya digital finance itu. Jadi trading terus kripto. Oh, Anda masuk kripto? Ya itu kripto juga. Yang kripto itu yang bikin lumayan mengubah hidup saya, kripto itu Pak. Oh. Saya pernah ketemu beliau ini di Jakarta. Saya lagi kepepet, tidak ada kendaraan. Akhirnya saya nunut mobil beliau ini. Mobilnya Mercy, model terbaru. Dan yang saya kaget adalah saya amati dari atas ke bawah. Semua yang dia pakai itu mahal-mahal. Merek yang mahal-mahal. Sehingga selama perjalanan di mobil, beliau ngantar saya ke rumah saya yang di Jakarta. Saya ngobrol tentang beliau ini. Bagaimana bisa memakai seluruh barang mahal dari atas sampai ke sepatunya. Mungkin yang dipakai hari itu lebih 1 miliar. Yang dipakai berjalan atau lebih 2 miliar. Kemudian saya tertarik untuk menuliskannya. Saya sudah menulis di Disway tentang beliau. Dan sekarang saya mengajak beliau podcast di rumah saya ini karena saya masih penasaran bagaimana orang yang umurnya masih 32 tahun sudah begitu banyak uang dan sudah begitu sukses sampai kita bingung. Tadi ini teman-teman yang ada di sini bingung semua. Uangnya itu dapat dari mana begitu? Oh, itu ada yang sudah jungkir balik selama 15 tahun masih belum bisa beli baju seperti ini. Ini bajunya juga saya lihat ini LV tapi yang modelnya belum pernah lihat saya. Saya punya teman yang suka juga LV tapi model ini belum pernah. Ini yang terbaru lagi. Terbaru lagi Pak. Ada di Indonesia dijual begini? Nggak ada kan? Ada. Ini belinya di Indonesia? Di Indonesia Pak. Karena COVID? Iya. Artinya tidak sedang keluar negeri tidak karena kan COVID negeri. Ya. Ini LV tapi lihat modelnya. NBA edition Pak. Oh iya. Iya. Itu ada NBA di belakang. Iya. Iya. Limited berarti. Beliau ini memang suka olahraga karena mensponsori 2 klub sepak bola Liga 1 yang dua-duanya ini sebetulnya dikesankan sangat bermusuhan tapi bisa bersatu di tangan beliau, yaitu sama-sama menjadi sponsor Persebaya dan Arema. Iya. Dan sekarang mensponsori satu lagi Liga 2 di Pati, tapi tadi karena Halilintar, bukan karena inisiatif sendiri, karena kenal baik dengan Halilintar. Kenal baik ya. Ya, Mas. Kemarin katanya baru mengundang Noah. Iya. Di Jakarta. Iya. Yang mahal sekali, yang penontonnya banyak sekali di Instagram maksudnya. Live di Instagram sampai 200.000 orang. Ya total itu Pak. Total. Jadi live di Rans Entertainment, di AHA sama The Legend ini namanya official. Itu kemarin itu yang undang Noah itu launching apa? Tolong dijelaskan. Launching brandnya istri saya Pak. The Legend Nutrition. Oh, Legend Nutrition. The Legend Nutrition ya. Oh. Jadi produk whey protein yang sugar free juga bisa dikonsumsi pengganti makanan juga Pak. Gitu. Itu perusahaan baru. Perusahaan baru. Baru didirikan atau baru di take over? Baru didirikan setahun ini Pak. Oh. Jadi kita risetnya untuk internal 1 tahun. Terus untuk produknya pun kita juga risetnya 6 bulan. Terus 6 bulan sisanya kita pasarkan secara internal. Karena kita nunggu ISO, terus halal, itu makanya kita pasarkan secara internal, belum kita publish. Sekarang sudah keluar ISO sama halal? Sudah semua. Jadi sekarang sudah mulai dijual? Sudah mulai dijual, dan ini susu halal. Multi level ya? Ini pakai... Enggak Pak, ini bukan multi level, langsung. Oh, langsung dijual? Langsung sistem distributor. Itu bentuknya bubuk atau kapsul? Atau bubuk. Oh, bubuk. Oh, gitu. Seperti susu gitu? Susu bubuk kering? Susu bubuk kering. Bahannya dari apa? Bahannya macam-macam Pak. Karena
Jujur saya kurang kurang memahami Karena istri. detailnya. Karena istri sama paman saya kan kebetulan dia ini profesional trainer PT. Oh. Dia udah 5 tahun lebih, hampir 10 tahun kayaknya juga. Di gym Iya, personal trainer ya. Masih muda berarti. Masih muda juga. Badannya bagus. Badannya bagus. Terkenal. Di kalangan binaraga terkenal. Siapa namanya? Samit. Panggilannya Samit Yakuza. Sama satu lagi Mas Iwan Samurai, itu dia kemarin ngeraih emas di PON Papua kemarin kelas 75 kg. Peraih emas. Peraih emas, iya. Jadi Ini dua orang ini yang memprakarsai The Legend, terus didukung sama istri saya. Legend ini bisnis yang keberapa? Ini yang keberapa ya, Pak? Banyak sekali. Ya? Banyak sekali. Banyak sekali. Saya sebenarnya sih pinginnya bikin ekosistem, Pak. Jadi ekosistem, saya ingin menyatukan dunia digital dengan dunia retail. Dunia digital dan dunia retail. Iya. Itu konsep Berarti saya. digitalnya sudah ada? Digitalnya sudah ada. Sudah lama? Belum lama sih, Pak, baru 2 tahun. Jadi digitalnya baru 2 tahun, Baru 2 terus tahun. merambah ke retail. Iya. Kemudian akan menyatukan digital dan Retail. Retailnya sudah ada berapa? Retailnya ini yang saya akuisisi ada 3, tapi yang saya launching masih 1. Pansaka itu yang MLM. Oh, Pansaka. Ya. Saya pernah lihat. Ya, Ketika itu. Anda mensponsori tenis, Ya. itu Pansaka. Ya. Pansaka itu di bidang apa? Minuman kesehatan juga, Pak. Cuman Minuman dia kesehatan. minuman kesehatan, tapi Miliknya orang lain dibeli gitu ya? Ya, miliknya Perusahaan teman, orang lain, perusahaannya teman. perusahaan itu dibeli. Iya. Saya beli. Kalau yang The Legend ini didirikan sejak awal, Sejak sendiri. awal ya. Original kalau The Legend. Jadi konsepnya kalau The Legend ini masterpiece lah ya buat kita. Iya. Jadi kandungannya ini memang unik, Pak. Jadi ada ahli gizi juga yang bantu Di dalam riset di dalamnya. riset di dalamnya. Istri memang punya passion di situ. Iya, dia dulu atlet renang juga, Pak. Oh, istrinya atlet renang. Iya. Terus? Dulu sempat sampai SMP dan keluarganya juga perenang sih. Oh. Iya. Jadi memang dunia sport di keluarganya dia kental sekali gitu. Sehingga dia perhatian terhadap gizi, Iya, terhadap nutrisi itu. begitu. Terus kemudian jadi bisnis. Iya kan kebetulan juga pandemi ini kan bisnis kesehatan menurut saya menarik, Pak. Iya. Jadi ada hubungannya ini sama menurut saya pandemi. juga peluang bagus juga ini. Gitu. Nah, bedanya sebelum launching dan sudah launching kemarin apa? Kalau sebelum launching kan internal ya, Pak. Jadi kita support kayak atlet termasuk Mas Iwan Samurai kemarin. Jadi nutrisinya selama 3-4 bulan kita support sebelum dia bertanding di PON Papua kemarin. Terus kayak Arema juga kita support pelatihannya juga. Dan di Persebaya juga masih nunggu jadwal. Kemarin jadi untuk coaching klinik. Jadi gini, Pak, karena kan whey protein ini kesannya kan biasanya untuk para binaraga, untuk yang badannya besar-besar. Ya, artinya itu bukan dari luar negeri atau? Bukan, malah konsep saya inginnya lokal tuh global. Jadi kita ingin memasarkan produk Indonesia yang bisa keluar negeri. Makanya kita sampai nunggu ISO-nya ini semua siap. Terus halalnya pun juga siap. Rencana sih kita tahun depan ingin masuk ke pasar Middle East ya, Pak. Ini bahan bakunya dari Indonesia? Bahan baku Indonesia. Berapa persen? Bahan baku 80% Indonesia, Pak. 80%. Cuman kemarin engineer-nya dari luar nih, Pak. Engineer itu di bidang pabrikasinya? Pabrikasinya. Ya, bukan di bidang foodnya? Foodnya ada, cuman paling banyak di pabrikannya. Itu. Loh, ini modalnya kan besar sekali. Iya. Kalau dibilang besar kan, tapi kan prospeknya, Pak. Itu. Ini bahan baku utamanya susu? Bukan susu, Pak. Lebih ke protein tadi ya. Protein, iya.
dari bumi. Nah ini kadang orang kadang salah bilang whey protein itu dari susu padahal bukan. Oh. Gitu. Dari apa? Dari bumi, dari dalam bumi, dari dalam udara. Tapi pastinya hewani sih ada juga. Hewani ya. Nanti di The Legend-nya ada penjelasannya. Ada penjelasannya nanti lengkap di situ. Jadi sekarang dijual lewat online. Online. Seberapa Sistemnya peranan digitalnya tadi sudah involved di penjualan? Jadi kalau pengalaman saya di bisnis ini memang gini, Pak. Saya selalu melihat bisnis dari komunitas dulu. Jadi bisnis saya sebelumnya saya ambil dari komunitas dulu. Nah, nanti komunitas ini sekuat apa kita mempunyai peranan di situ, baru nanti digital dan mulut ke mulutnya bermain. Gitu. Dan jadi kalau komunitas yang Winutrisi ini komunitas olahraga. Iya, jadi ya tadi Mas Hamid sama Mas Iwan kan memang binaraga. Tapi dia nggak cuma di binaraga aja, jadi dia juga sering coaching sama atlet sepeda, atlet bola, terus atlet basket. Mereka sering adakan coaching lah di situlah. Jadi promosi Anda banyak lewat komunitas. Iya, sama komunitas olahragawan, Pak. Jadi semua termasuk pesepeda pun bisa memakai produk ini. Ini untuk dewasa, untuk anak-anak? Ibu hamil pun bisa, Pak. Oh. Karena ini sugar free juga. Jadi orang yang kena diabetes pun bisa konsumsi juga. Nah, awal sekali bisa punya uang untuk investasi begitu besar. Itu bisnis apa dan umur berapa saat itu? Iya, 2 tahun yang lalu ini ya, Pak. Saya sebenarnya sih basicnya saya seorang gambar trader. Kan? Itu kan lulusan saya, Pak. Saya lulusan desain interior. Ini lulusan desain interior dari ITS. Iya. Jadi ini insinyur desain interior. Iya, tapi saya ini, Pak. Kuliahnya juga lulusnya telat. Sibuk apa waktu itu kok sampai telat? Jadi saya kan kuliah juga biaya sendiri, Pak. Jadi memang saya sambil kerja juga. Terus sebelumnya usaha berkali-kali juga gagal, bangkrut malahan. Hancur. Usaha yang gagal itu apa? Konveksi dulu, Pak. Konveksi. Itu usaha pertama. Enggak sih. Sebelumnya pernah EO gagal. Konveksi gagal. EO ya sama advertising ya, Pak ya. Oh, EO dan waktu itu masih mahasiswa. Masih mahasiswa. Pernah menangani EO apa yang mengenang gitu? Mengenang dulu. Anda main gitar juga kan? Saya dulu band juga, Pak. Vokal dulu. Oh, vokalis. Iya, dulu juga ngamen-ngamen, Pak. Maksudnya top 40-an gitu. Terus di kafe-kafe. Di kafe-kafe. Terus ikut festival juga lah, dari situlah kita tahu bisnis IO. Iya. Jadi bermusik, kemudian jadi vokalis, dari kafe ke kafe, kemudian berkembang ke IO. Itu sebetulnya mengalir sih. Sambil ke IO, terus advertising. Masih mengalir juga. Advertising, setelah itu karena dulu saya itu paketan, Pak. Jadi ketika IO dulu saya paketan, saya jual ya musiknya, saya jual sewa sound, artis, terus apa namanya, advertising, pamflet, ticketing, ya itu saya paket lengkap dulu. Terus bangkrut di satu event. Jadi merintis banyak event, begitu ada satu event bangkrut, habis. Terus habis utang lagi, tapi saya dapat bonus, saya masuk ITS. Jadi habis hancur itu saya diterima, ada pengumuman saya diterima di ITS. Oh, berarti waktu tadi semua masih SMA? Saya lulus SMA, terus tes ujian masuk desain pertama saya nggak lolos. Terus akhirnya saya masuk tadi. D1. Oh, D1. Iya, D1 di ITS itu, Prodes itu, setelah itu saya sambil kerja, Pak. Setelah hancur ngapain? Kuliah. Ya kuliah, tapi kuliah di situlah saya akhirnya ngerintis konveksi. Oh, konveksi. Iya. Sukses sebentar. Bangkrut lagi, Pak. Terus tapi di situ saya banyak belajar sih, Pak. Banyak belajar. Terus apa lagi? Ya udah, setelah itu tapi memang saya tahun 2012 itu memang saya sudah mulai belajar dunia trading ya, Pak. Saya emang suka dunia trading sih. Itu. Terus, tapi merasa take off-nya itu
ketika bisnis apa? Ya bisnis digital itu, Pak. Digital itu apa? Ya digital finance itu. Jadi trading terus kripto. Oh, Anda masuk kripto? Ya, itu kripto juga. Yang kripto itu yang bikin lumayan mengubah hidup saya, kripto itu, Pak. Oh, karena dari mana awalnya mengenal kripto? Ini cryptocurrency kan? Cryptocurrency. Dari mana awalnya mengenal? Cryptocurrency itu Dari teman? Dari teman. Diajak? Kita diajak, dikenalkan. Sebenarnya pertama ya saya kepo aja, Pak. Mas kerasa ingin tahu, saya besar sih. Terus saya pelajarin kok cryptocurrency ini mengasihkan ya gitu loh, Pak. Karena kan butuh analisa kita. Meskipun satu arah ya sama kayak saham ya. Kalau forex kan dua arah, buy and sell ya. Kalau kripto kan satu arah. Ya. Nah, tapi pengetahuan kripto dari mana? Teman itu? Dari temen, Pak. Jadi memang atau spekulasi? Dari temen ngasih informasi, kirim-kirim. Ya kita kan ada satu grup trading gitu loh, Pak. Jadi kita saling tukar informasi, ada informasi terbaru apa. Pertama kali membeli kripto berapa rupiah? Saya dulu itu pertama kali nyoba itu ada 3 koin, Pak. 4 sih. Doge, Ethereum, Bitcoin sama Litecoin. Oh. 4 ini ya. 4-4-nya dimasuki. Iya. Total berapa nilainya? Dulu nyoba itu pertama 10 juta. Rupiah? Iya. Oh, pertama sedikit kali, ya? Iya. Jadi punya uang lah kalau 10 juta ya? Iya, dulu ya. Karena 10 juta itu dibagi 4? Iya, saya ini, Pak, saya tata sendiri waktu itu. Terus? Ya, terus setelah itu saya kan juga ini ya, sering ngikutin pelatihan tentang cryptocurrency itu. Jadi saya mempelajari seluk-beluknya itu. Waktu taruh uang di kripto 10 juta itu tahun berapa? Waktu itu tahun 2018. Baru? Berarti sudah umur 3. Sorry, udah umur 29. 2017 akhir, Bah, mau ke 18. Umur 28 kira-kira ya. 29. Iya. Ya. Oh, tapi waktu itu sudah punya uang lebih dari 10 juta kan? Ada apa, tapi nggak sampai 50 juta. Uang Anda total uang Anda nggak sampai 50 juta pada tahun 2017. Iya. Wih, ini baru tahun 2021 loh. Baru 4 tahun. Anda sudah di atas langit sekarang. Dari 10.000. Terus bagaimana 10.000 bisa jadi begini? Dari 10 juta deh, Pak. 10 juta, ya maksud saya. Iya, setelah itu kan banyak lika-liku ya, Pak. Dari situ ya. Saya juga coba bikin teknologi bantuan untuk orang trading juga dari situ. Tapi yang 10 juta tadi dalam waktu 1 tahun jadi berapa? Iya, bisa 1000% ya, Pak. 1000%. Pokoknya dulu saya ingat saya dapat untung, terus saya masukkan di Bitcoin waktu itu di harga 70 juta ya, 70-an lah ya. Setelah Bitcoin dari 200 turun, waktu ketika harga turun saya beli. Nah, itulah baru panen raya itu, Pak. Itu terus dengan 70 juta. Saya Doge dulu masih harga 400 rupiah. Sekarang berapa, Dok? Doge sih sekarang di angka 3.500 ya, Pak. Dulu tapi kan sempat naik di 9.000 ya, tapi saya dari harga 400. Ya itu sih. Nah, percaya nggak percaya juga sih. Ya. Uangnya di drawdown setelah banyak. Sempat saya withdraw memang, Bang. Withdraw? Iya, saya withdraw. Terus jadi modal apa? Iya ini teknologi informasi itu. Iya, terus saya beli MLM itu juga, Bang. Mana dulu? Anda masuk ke software yang dulu, keuangan atau software keuangan dulu. Anda keuangan dulu. Jadi dengan uang dari kripto itu Anda mengumpulkan beberapa teman untuk mendevelop software keuangan. Iya. Dan memang di komunitas itu kan teman-teman luar negeri juga banyak, Pak. Dan pas pandemi ini kan memang semua cari solusi. Terus kita sama teman-teman luar diskusi ini gimana nih kita
coba kita pasarkan. Oh ternyata di luar booming sekali. Ini ada pesawat lewat. Dulu sudah 2 tahun ini tidak ada pesawat lewat. Sekarang belakangan ini sudah mulai ada pesawat lewat. Berarti pesawat sudah mulai terbang sekarang. Artinya mulai banyak orang naik pesawat. Ya. Nah, hasil dari kripto dengan hasil dari menjual jasa software keuangan banyak mana? Iya, banyak software keuangan sih Pak. Oh, jadi, tapi dari kripto sendiri ya dibilang imbang ya 50-50 lah. 50%. Loh, siapa yang memakai software keuangan Anda? Kok hebat sekali. Banyak Pak, orang-orang luar negeri pun banyak. Oh, dipakai perusahaan di luar negeri? Banyak. Di Prancis sendiri ada 5.000 orang ya penggunanya. Beli dari Anda? Beli atau sewa itu? Kalau dibilang ya sewa ya Pak ya. Tapi kan mereka bisa pakai terus. Mereka bisa copy untuk dikasihkan temannya? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Sudah kita amankan. Itu. Sudah kita amankan. 5.000? Iya, Perancis saja. Perancis saja? Ya ampun, begitu laris software keuangan Anda. Berarti hebat sekali dong software keuangan Anda. Nah, ya itu Pak. Itu kalau pakai software keuangan Anda, perusahaan itu bisa apa? Iya, mereka kan bisa menghemat. Satu sisi ya banyak terbantukan lah Pak mereka. Loh kan di negara maju kan banyak software lebih hebat-hebat. Ya itu, saya juga kaget juga, bangga juga ternyata produk Indonesia juga bisa dipakai di Perancis saja 5.000 loh. Jadi memang gini Pak, murni kalau ngomong kita murni Indonesia juga enggak, karena kan saya juga dapat dari teman ya, cuman kan dari teman luar, base-nya lah kita modifikasi, gitu. Jadi itu bukan milik Anda sendiri, milik bersama beberapa orang. Gitu. Iya betul. Jadi termasuk memang orang yang luar negeri. Iya. Jadi sana kan ngasih master, kita dapat master, terus kita kita modifikasi, gitu. Nah, wah hebat. Baru dari situ Anda membeli perusahaan-perusahaan. Iya. Jadi memang dari situ. Sekarang sudah berapa perusahaan yang dibeli? 12 ada kayak Pak. Lebih ya. Jadi Anda sekarang sudah membeli 12 perusahaan. Iya. Itu ongoing ya. Pokoknya tahun depan insya Allah ekosistem saya sudah terbentuk. Yang retail berapa perusahaan dari 12 itu? Retail separuhnya ya Pak ya. Separuhnya. Termasuk pabrik ya. Anda pakai uang dari bank? Enggak. Hah? Enggak pinjam uang bank? Enggak. Semua uang sendiri? Jadi ya semua dari keuntungan kripto itu yang paling banyak Pak. Jadi ketika saya dulu ya sampai pernah withdrawal itu lumayan banyak per hari gara-gara kripto itu. Itu kan sedang naik gitu ya waktu itu? Waktu sedang naik. Terus Bitcoin kan sempat turun dari harga 900 sempat turun ke 400, sekarang kan naik lagi Pak. Anda pernah rugi di Bitcoin? Saya kalau koin belum Pak. Wow. Kalau yang forex memang dari 2012 saya udah belajar. Dulu ya kalau forex kan memang ya bisa untung bisa rugi. Nah itu. Saham juga bisa untung bisa rugi. Jadi ya kita main sebagai tim hood. Kalau orang forex orang kripto bilangnya tim hodler, tim nahan. Gitu. Oh. Tim hodler gitu bilangnya. Itu Anda kendalikan sendiri atau Anda serahkan ke? Oh, kita kendalikan sendiri Pak. Maksudnya kita yang memutuskan kan untuk yang mengendalikan sendiri itu berarti harus mining sendiri. Ah ini kita lagi ngembangin mining itu juga sih Pak. Tapi waktu itu kan belum punya mining Anda. Belum. Jadi waktu itu yang mining siapa? Saya sendiri. Oh, pakai komputer orang. Kita bukan mining Pak, kita berinvestasi aja, bukan mining. Nah sekarang ini mau bisnis mining. Mau coba tahun depan mau coba mining. Mining di kripto. Iya. Wah itu memerlukan listrik luar biasa banyak. Dan memerlukan komputer yang kekuatan RAM-nya, kekuatan itunya besar sekali. Nah ini mau berguru ke Abah ini masalah listrik ini. Masalah listrik. Karena kebutuhan listriknya memang besar Pak. Iya. Kebutuhan listrik besar. 24 jam kan dia. Harus 24 jam juga. Dan mining itu kan tidak perlu ada orang kan? Tidak perlu full. Ya CPU-nya itu kan dia mining sendiri terus gitu programnya. Ya. Jadi Anda mau masuk
ke perusahaan mining. Bukan perusahaan. Mining kripto maksudnya, bukan mining batu bara atau mining emas. Istilahnya kan kalau orang ngomong dulu kan tambang kripto. apa? Tambang biasa lah Pak ya. Tambang sekarang kan tambang digital. Gitu. Itu sih. Penambangan tapi digital Pak. Penambangan kripto. Ya. Iya. Tahun depan Anda memulai perusahaan itu. Insya Allah Pak. Untungnya di mana kalau mining itu, perusahaan mining? Mining kan sebenarnya kalau kita ngomong untung ya konsisten ya Pak. Karena dapatnya kita konsisten di situ. Sudah pasti. Jadi ya kalau mesin nih tadi sama seperti kayak dulu kalau saya di bisnis konveksi mesin bordir ya. Kalau kita ngomong sehari jadi 80 ya dapatnya 80. Karena kita nggak bisa memaksa mesin. Iya. Dapatnya segitu, konsisten itu. Jadi memang konsep saya sekarang konsisten intinya itu Pak. Kalau hobi pakaian-pakaian mahal ini sejak kapan? Sebenarnya sih pakaian mahal nih stylist saya istri saya sih Pak. Jadi manut istri. Dia yang natain stylist saya sih. Seperti ini siapa yang beli? Dia yang milihin. Oh istri juga yang beli. Kemarin saya ketemu istrinya, bukan ketemu, makan bersama di restoran Jepang di Jakarta. Ketemu istrinya dan ternyata dia yang penata busana Anda. Saya. Beliau Pragawati ya? Dulu sempat jadi model tapi nikah sama saya udah nggak boleh. Jadi seperti ini konsultasi dengan Anda nggak? Saya pilih Elwi yang seperti ini gitu. Iya konsultasi tapi sudah bayar. Ini aku beli ini ya, tapi sudah dibayar Pak. Anda tinggal pakai. Iya tinggal pakai. Ya itu sih. Loh, ayah Anda kerja apa? Ayah dulu ini Pak, swasta sih ya, dulu kontraktor di Spendal kalau nggak salah. Di Surabaya. Di Surabaya. Jadi Anda asli Surabaya. Asli Surabaya. Istri? Asli Malang. Asli Malang. Oh, karena itu adil. Jadi mensponsori Persebaya dan mensponsori Arema. Itu spiritnya sih Pak. Jadi saya asli Surabaya, istri asli Malang. Oke. Simpel sih sebenarnya kemarin. Itu aja dari asal kita lahir. Jadi nanti Anda digital ini akan dikembangkan sampai sejauh apa? Misalnya sampai seperti Goto atau sampai seperti Shopee. Iya, harapan saya sampai bisa seperti itu sih Pak. Dan memang saya bisa membuktikan saya bisa diterima di luar negeri, berarti saya harus bisa menguasai dunia luar, nggak hanya sekedar di Indonesia. Target saya itu sih Pak. Ya itu spirit saya sih. Spirit saya 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan. Iya. Dia ini sekarang umur 32 tahun. Dalam teori saya, seseorang yang umur 32 tahun itu adalah orang yang berada di puncak kejayaannya. Dalam pengertian mau pengen apa saja ya harus dilakukan pada saat umur 32 tahun ini. Karena apa? Secara intelektual cukup, secara pengalaman cukup, secara fisik masih sangat kuat. Orang seumur dia ini bisa tidak tidur 2 hari 2 malam untuk mengerjakan sesuatu. Iya betul ya? Iya, tidur saya kurang Pak. Saya tidur mungkin jam 3. Karena apa? Jam 4. Ya karena pada banyak meeting juga, kan agenda saya juga banyak Pak. Terus harus dari kota A ke kota B. Tapi kan ya dari Jakarta kadang saya harus ke Malang, dan di Jakarta pun kegiatan saya padat sekali. Dan mikir juga. Ya pasti itu. Mumpung kalau saya sih, mumpung kita masih muda dan dikasih kesempatan. Iya. Tapi Anda nggak punya gula darah kan? Alhamdulillah sih nggak ada Pak. Ya, itu. Saya juga dulu ngefans sama kata-katanya apa yang bilang habiskan jatah gagalmu di masa muda itu. Anda sudah gagal berkali-kali. Nah itu spirit saya itu Pak. Ya. Dan belakangan berhasil terus sudah. Iya. Saya berkali-kali gagal pokoknya Pak. Saya mulai cari duit dari umur 19 tahun dan saya benar-benar fake ya, emang saya hard worker sih, gila kerja juga saya. Iya. Lihat. Tapi Anda gemuk sekarang. Masa sih Pak? Sejak dulu begini ya? Saya ini naik turun Pak. Dulu waktu dengan gampang.
saya pernah 90 kilo. Terus ketika saya hancur drop itu berat saya jadi 65. Sekarang 80. Saya tidak perlu tanya apakah dia olahraga atau tidak karena dia masih muda sekali. Jadi saya nggak peduli, terserah aja mau seperti apa. Oke. Jadi inilah contoh anak muda yang ketika masih SMA sampai mahasiswa mencoba berusaha dan gagal terus, dan dia menghabiskan jatah gagalnya pada saat itu, dan saya lihat sekarang dia terus berkembang. Memang ketika saya menulis, saya baru ingin ketemu dia lagi 2 tahun yang akan datang. Saya ingin tahu dia jadi apa, dia sembrono, dia tipe orang rakus yang tidak terkendali, atau dia memang orang yang merencanakan sesuatu dan dikerjakan secara serius dan kerja keras, tapi ternyata tidak sampai 3 bulan saya sudah ketemu. Dan sekarang saya tambah yakin bahwa Anda memang bekerja keras. Ya, nah, tidak jatuh dari langit begitu saja. Ya. Terima kasih Mas Wahyu. Namanya lupa tadi. Nama lengkapnya Dinar Wahyu, Pak. Dinar Wahyu. Iya. Ya, panggilannya Wahyu Kenso. Wahyu Kenso. Kenapa Kenso? Sebenarnya sih itu simpel sih. Kemarin saya anak kedua saya itu pengen cowok, Pak. Oh. Saya mau kasih nama Kenso gitu. Terus ternyata perempuan. lahirnya perempuan. Jadi anaknya 2 sekarang. 2 cewek semua. Dua-dua aja ada. Iya. Masih akan pengen punya Kenso. Pastinya iya, Pak. Kenapa kata Kenso? Nggak tahu ya, Pak. Saya sama istri saya sih waktu itu memang lagi ngobrol-ngobrol kok keceletuk nama itu. Oh. Karena anak saya kasih depannya K semua dari yang cewek. 2 ini K semua depannya. Siapa? Lakesia sama Laticia. Laticia Kimberly. Oke. Iya. Oke, Mas Wahyu. Siap. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih waktunya. Ya, saya yang terima kasih.